Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Nadratun Naim. Kali ini tentang al-ahadits al-waridatu fil adab, hadis-hadis yang berkaitan dengan adab. Pertama, an Uqbah ibni Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda, Innallaha azza wa jalla yudkhilu bisahmil wahid salasata nafar al jannata. Allah memasukkan dengan satu panah kepada tiga golongan. Allah memasukkan dengan satu panah, judulnya panah gitu ya. Itu tiga kelompok, tiga pihak. Siapa yang dimasukkan ke surga karena panah? Sani'uhu, pertama pembuatnya. Yahtasibu fi sun'ihi al-khaira. Dia menghitung ya, dalam pembuatannya kepada kebaikan, maksudnya menghitung kebaikan. Ihtisab ya, ihtisab itu yang kemarin sudah dibahas ya, jadi mikirin kebaikan ya. Jadi membuat panah itu demi kebaikan. Terus warramibih, yang kedua pemanahnya. Yang ketiga mumbiluhu, dan penyedianya, penyedia panah. Warkabu, memanahlah dan menungganglah. Wa intaramu wa antaramu ahabu ilayya min antaraku. Kamu memanah lebih aku sukai daripada kamu menunggang. Ya. Antarmu ahabu ilayya min antar kabu, daripada nunggang lebih baik memanah. Kalau sekarang mungkin senjata ya, zaman dulu memanah, sekarang penguasaan senjata. Nah semua itu untuk apa? Ya demi keamanan negeri. Nah, angkatan bersenjata kita ya harus sigap dan siap kapan saja mengamankan negeri, karena kita nggak pernah tahu ya, kondisi politik ya, keamanannya seperti apa. Laisa minallah salasah, laisa minallahwi, bukan termasuk nihil, bukan termasuk lalai, tiga hal. Jadi tiga hal berikut ini bukan termasuk lagun, bukan termasuk lalai, walaupun isinya lalai, tapi tidak dihitung lalai. Apa sajakah? Ta'dibu rajul farasahu, pelatihan seseorang terhadap kudanya, dia melatih kuda. Ya, itu bukan bentuk kelalaian. Wa mulaba'atuhu ahlahu, serta dia bercengkrama dengan keluarganya. Ya, jejorangan dengan istri, jejorangan dengan anak, itu bukan kelalaian katanya. Tapi ya kalau
Wayanya sholat nggak sholat ya lalai itu ya. Jadi maksudnya terlihatnya main-main tapi mendapat pahala. Main-main yang dapat pahala gitu. Ya, istilahnya gitu. Melatih kuda, bercanda dengan keluarga itu bagian dari dapat pahala itu singkatnya. Sehingga disebut bukan kelalaian. Yang ketiga, waromyuhu biqusihi wa nabalihi, serta seseorang memanah dengan anak panah dan busurnya. Pokoknya perangkatnya. Waman tarakal ramya ba'dama alimahu raghbatan anhu fa innaha ni'matun tarakaha aw qala kafaraha. Barang siapa yang tadi meninggalkan panah setelah dia menguasainya, tadinya bisa jadi nggak bisa gara-gara lama nggak berlatih, ya, maka itu nikmat yang dia tinggalkan. Atau dia mengkufuri nikmat. Jadi barang siapa yang tadinya bisa jadi nggak bisa, tapi ini memanah, ya, maka dia telah kufur nikmat. Ya sama dengan tadi itu. Kalau di zaman sekarang nembak, kenapa panah lebih disukai daripada menunggang? Mungkin kalau panah itu jarak jauh ya, jadi keselamatannya itu lebih terjamin. Tapi kalau jarak dekat, kalau nunggang itu kan jarak dekat, ya karena dia harus dengan di bawahnya. Kecuali ya nunggang sambil manah. Yang kedua, dari Mu'adz radhiyallahu an, awsani Rasulullah bi asyri kalimat. Rasulullah berwasiat kepadaku dengan 10 kalimat, 10 statement. Qala, apa saja itu? La tusyrik billahi syai'a. Jangan menserikatkan Allah sedikit pun. Wa in kutilta au hurrikta, meskipun Anda dibunuh atau dibakar. Jadi walaupun keselamatan kita terancam, jangan sampai karena keselamatan terancam itu kita menjadi murtad gitu. Maksudnya begitu ya. Wala ta'uqanna walidaika. Janganlah kamu durhaka kepada kedua orang tuamu. Yang kedua ya, pertama jangan musyrik, kedua jangan durhaka terhadap orang tua. Wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika, meskipun dia memerintahkan kamu agar keluar, meskipun kamu diusir, ya, meskipun kamu diusir, hartamu diambil, janganlah membalas dengan kedurhakaan. Ya, karena orang tua jasanya nggak bisa dinilai ya, nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, wala tatrukanna salatan maktubatan muta'ammidan. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. 3 ya. Fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bariqat minhu zimmatullah. Faqad bari'atnya. Ini tulisannya kadang-kadang burem. Barang siapa yang meninggalkan salat yang wajib dengan sengaja, maka dia berlepas diri. Berarti telah berlepas diri dari zimmahnya Allah, dari keterikatan dengan Allah. Jadi memang salat ini, setelah seseorang bersyahadat, sholat ini menjadi pengikat, saudara. Seseorang dianggap tetap Islam sepanjang dia sholat. Meskipun kewajiban lain dia tinggalkan. Contohnya nggak zakat, nggak puasa, itu masih tetap dianggap Muslim. Ya, cuman dosa. Ya. Tapi ketika seseorang tidak sholat, nah itu dianggap sudah mengundurkan diri. Jadi sholat ini adalah rukun yang sangat penting sekali setelah syahadat ya. Sudah berapa tuh? 3 ya. Wala tashrabanna khamran. Jangan sekali-kali minum khamr.
Fa innahu ra'su kulli fahishatin, karena dia adalah induk dari segala kejahatan. Yaitu sebabnya kalau kita mabuk, kita tidak bisa mengendalikan kita kan. Jadi nggak sadar ya, bisa berbuat apa saja. Pernah diceritakan ini, iblis menggoda orang saleh. Pertama digoda dengan zina, dia nggak mau. Digoda dengan membunuh, dia nggak mau. Terus digoda dengan minum khamar. Minum khamar mah nggak apa-apalah katanya. Cuma minum doang. Tapi setelah minum, dia tidak sadar diri, dia berzina, dia membunuh. Tiga-tiganya dapat. Ya, ketika orang nggak sadar, apa yang dia lakukan ya udah ngawur. Jadi apa yang menjadi hartanya juga bisa dilepas gitu. Orang mabuk ya. Terus wa iyyaka wal maksiat, dan jauhilah maksiat. Nah, ini maksiat jumlahnya banyak ya. Fa inna bil maksiat halla sakhatullah. Karena maksiat itu telah melepas ya, membuka kemurkaan Allah. Maksiat mah banyak. Tadi aja bentuk maksiat kan. Nah, ini lebih, waduh ya susah ini. Jadi suruh meninggalkan 10 kabeh kan. Ya kan? Wa iyyaka wal firar minaz zahaf. Nah, yang kelima ya sekarang. Keenam, jauhilah lari dari medan perang. Jangan sampai lari dari perang ya. Kalau kita sudah ditentukan menjadi prajurit, jangan lari sebelum komandan meminta kita. Wa in halakan nas, meskipun orang-orang tewas, walaupun pada gugur teman-temannya, ya kita sendiri jangan lari. Tapi kalau ngumpet boleh ya. Jadi kalau nanti di ayat yang lain ada, kita mundur tapi strategi, bersembunyi terus untuk nyerang lagi boleh. Bukan lari dalam artian kalah, bukan. Kemudian wa in asaban nasu mautan, meskipun teman-temannya banyak yang mati, wa anta fihim, Anda ada di sana, fasbut, hendaklah tetap teguh. Kita tidak boleh lari. Wa anfiq ala iyalika. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, keenam, ke-8 apa ketujuh? Ketujuh, infaklah kepada keluargamu. Min taulika, sesuai dengan kemampuanmu. Kalau tadi kan jangan, kalau sekarang perintah. Infaklah, berikan belanja ya untuk keluargamu. Wala tarfa' anhum asaka. Jangan kau angkat tongkatmu. Maksudnya jangan main pukul. Jangan main pukul kepada istri ataupun anak ya. Wala tarfa' anhum asaka adaban, sebagai adab. Wa akhifhum fillah, dan takutkanlah mereka pada Allah. Udah 10 katanya nih. Kok udah gak ada? Oh iya. Wah, ini ngitungnya gak benar ini. Ini udah 10, udah selesai. Jangan angkat tongkatmu dari mereka. Adaban sebagai bentuk adab. Ini jangan angkat, berarti kalau angkat kan diprein ya, berarti dijalanin gitu kan. Tapi dalam hadis, keterangan hadis, jangan berbuat kasar. Jadi kalau mereka melanggar, jangan menggunakan kekerasan gitu kan. Tongkat itu kan bahasa kekerasan ya. Jadi jangan gunakan, kan tongkat itu bagian dari senjata kan, walaupun senjata lunak ya, tidak membunuh, tapi kan tetap senjata kan. Nah, jangan gunakan tongkatmu. Takutkanlah mereka kepada Allah, ingatkanlah mereka gitu. Jadi kita
tidak dibenarkan menggunakan senjata ya untuk mendidik keluarga kita. Kalau bisa dengan omongan itu. Ya sanksi-sanksi yang lain lah, yang ringan. Jangan dengan kalau anak ya dikurangi uang jajannya, kalau sanksi ya bagaimana. Supaya mereka jerak ya. Tujuannya kan supaya efek jerak. Nah, ternyata pada beberapa keluarga anak-anak jika mereka sudah besar mengenang masa lalu diperlakukan dengan kasar, itu tidak membuat mereka jerah, malah dendam. Nah itu dalam pendidikan sehingga tidak dibenarkan menggunakan kekerasan. Ya kalau dulu ustadz kan nggak hafal sini, nah, lebih baik kita sanksi dengan bersihin WC contohnya, atau nyapu. Jangan menggunakan kekerasan, sebab itu akan membekas sampai nanti kalau suruh maju. Ya, kalau di rumah suka menggunakan kekerasan, anak kita ini kalau maju, dia minder jadinya. Suka dipanggil namanya, ketakutan dia, karena udah terbiasa dari rumah. Murid-murid juga begitu, kalau mau nanya, beda dengan sekolah umum ya. Beda dengan, ini yang saya dapati begitu. Sekolah umum itu, dia lepas begitu aja nanya, Pak, gitu kan. Kalau yang di sekolah agama ini kayak tertekan, seperti tertekan, stres kayaknya, diam aja. Mungkin nanya salah, nggak nanya bingung gitu. Kayaknya trauma, ditakut-takutin sama ustadznya bagaimana. Pokoknya saya melihat begitu. Ada gini. Di sekolah, di madrasah itu ada murid yang nginepnya di pondok. Tapi ada juga yang pulang pergi. Ini bawaannya berbeda. Kalau yang pulang pergi kan bebas ya. Nah, jadi nanya itu aja, mengalir begitu saja. Nggak tahu nanya. Boleh nanya Pak di luar pelajaran, enak aja gitu. Ya, gitu. Tapi kalau yang mondok ini hati-hati sekali gitu. Kalau nanya, mungkin dia di hatinya banyak beban gitu. Mau nanya takut marah, atau kebiasaan di pesantren itu. Saya lihat juga banyak ya di antara ahli agama itu ditanya sama muridnya, dimarahin dulu. Ustaz, kalau ini mah bagus. Udah kamu belum levelnya. Langsung. Kenapa jawabannya jangan menjatuhkan sih? Nanti ya, sabar. Gunakan kata-kata lain itu, jangan menjatuhkan. Karena siapa tahu yang nanya itu suatu hari lebih pintar dari Anda kan? Kan gitu kan? Jadi jangan menyakiti. Kan itu tadi akhlak kan ada 4. Jangan menyakiti, membantu, ya, tetap ramah, sabar gitu kan? Nah itu gunakan jurus itu untuk berakhlak mulia. Jangan sakit. Nanti ya, pada waktunya saya jawab. Ya. Kembali kita ke sini. Kemudian yang ketiga, dari Sya'bi, anna rajulan min ahli Khurasan sa'alahu faqala ya Abu Amrin inna man qablana min ahli Khurasan yaquluna fi rajul idza a'taqa ammatahu summa tazawajaha fa huwa karraqib badanatahu. Dari Sya'bi, seorang laki-laki dari Khurasan. Khurasan itu Asia Tengah ya. Sekarang masuk Rusia kayaknya. Masuk negara Rusia. Dulu terkenal dengan ulama-ulama Khurasan. Seseorang dari Khurasan bertanya, "Ya Aba Amr, sesungguhnya orang-orang sebelum kami, penduduk Khurasan, mereka berkata tentang laki-laki, tentang seseorang yang memerdekakan amatnya. Amat itu budak perempuan. Ya. Kemudian setelah dia merdekakan, lalu dinikahi. Nah itu dikata-katain orang seperti itu. Ya maksudnya kayak beginilah.
nggak separah budak ya. Contohnya majikan menikahi babunya gitulah contohnya. Babu kan bukan budak kan, lebih tinggi kan. Ini budak, budak kan lebih rendah. Nah budak perempuan namanya amat. Jadi kalau ada majikan menikahi amatnya, mereka akan mengatakan seperti orang nunggang ontak katanya, penunggang ontak katanya. Dikata-katainnya begitu. Faqala Sya'bi, Imam Sya'bi menjawab, haddatsani, telah bercerita, telah menyampaikan padaku Abu Burdah bin Musa dari bapaknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, salah satun yu'tauna ajrau marratain, ada 3 pihak yang diberi pahala double, pahalanya double. Siapakah mereka? 3 ini, rajulun min ahli kitab, orang yang berasal dari ahlul kitab, orang Nasrani, orang Yahudi, ya. Amana binabihi, dia beriman kepada nabinya. Nah, kalau Yahudi iman kepada Musa, Nasrani iman kepada Nabi Isa, ya. Wa adrakan nabiyya, lalu dia berjumpa dengan Nabi. Dia sudah menjadi ahlul kitab, dia berjumpa dengan Nabi, fa'amana bihi, lalu dia beriman kepada Nabi Muhammad. Wattaba'hu, dan mengikutinya, wasaddaqahu, membenarkannya, falahu ajran, maka dia mendapat pahala 2 kali. Tadinya beriman, ganti pejabat, ngikut lagi. Wa abdun mamlukun, dan seorang hamba, ya, budak, adda haqallah, dia memenuhi hak Allah, wa haqqa sayyidihi, dan hak majikannya, falahu ajran, maka dia mendapat pahala 2 kali. Jadi ada seorang karyawan, ya, memenuhi hak Allah, tetap menunaikan kewajiban kepada Allah, juga kewajiban kepada perusahaannya. Ini dapat pahala 2 kali. Warajulun, dan seseorang, kanat lahu ammatun, mempunyai amat, mempunyai budak perempuan. Fa ghaddaha fa asana gidaha, lalu diberinya makan, diberi akomodasi. Summa addabaha, diberi pendidikan. Tuh, budaknya disekolahin, ya. Fa'asana adabaha, dengan indah, sekolahnya yang paling bagus. Suma'atakaha, setelah itu dimerdekakan. Watazawwajaha, serta diperistri, ya. Falahu ajran, maka dia mendapat pahala 2 kali. Tuh, ya, kalau seseorang mengambil pembantu, contohnya pembantu malah lebih tinggi daripada budak, ya, dari orang kampung yang miskin, lalu disekolahin, setinggi-tingginya, maunya dia lah. Karena ada di antara orang kampung yang nggak mampu, ya, disekolahin. Setelah sekolah, diberi pendidikannya sebaik-baiknya, kemudian diperistri. Itu kan kalau menurut banyak orang gengsi itu. Ya, dia mendapat pahala 2 kali. Ya, kita yang penting jangan melihat dari mana orang berasal, yang kita lihat kualitasnya. Sebenarnya sih, ya. Karena apa? Karena katanya sih, kata ahli pendidik, kecerdasan itu berasal dari ibu katanya. Kecerdasan anak itu dari ibu. Jadi kalau kita milih istri, tolong yang pinter. Kalau fisik, katanya sih, apa ya benar apa enggak? Kalau fisik dari bapak, tapi kalau kecerdasan dari ibu. Jadi kalau bisa cari istri itu yang pinter. Tapi ya itu pada nggak mau. Kalau dia pinter, nanti kalau beda pendapat, jawabannya pinter dia. Jadi kitanya kalah gitu. Jawab lagi ya. Kita kehabisan jawab. Waduh. Jadi angguran milih yang bodoh. Dimarahin dia, nggak ngerti, nggak bisa jawab. Kan kita begitu kan?
Terbukti saudara, kalau ada perempuan pendidikannya tinggi, susah cari jodoh. Jadi perempuan itu bangga kalau bisa melahirkan. Ya, salah satu tugas perempuan itu melahirkan. Terharu gitu. Makin alami, makin bagus. Jadi perempuan yang melahirkan dengan sesar, dengan perempuan melahirkan secara alami, itu lebih bangga alami. Ya karena kan dia menghadapi kesulitan, ya. Terus dia mendidik anaknya, anaknya berhasil. Terlepas dari anaknya memberi keberuntungan, artinya membalas jasanya atau tidak, kalau berhasil itu menangis ya. Ya, ketika dia melihat berhasil, terutama yang suka terjadi saya lihat saat wisuda. Ibunya tuh nangis, mungkin mengenang masa lalu penderitaannya. Ya kayak kita lah, dikit-dikit ngumpulin gitu kan, sampai kemudian anak berhasil. Tapi ya itu, dunia ini tidak pernah sempurna. Ketika kita memberikan pendidikan terbaik kepada anak, kita ditinggalin. Yang mau di rumah yang bodoh-bodoh, ayo lah. Yang pinter-pinter kabur. Anak kita yang pinter dapat kerjanya jauh-jauh, akhirnya jarang ketemu orang tuanya. Nah, yang di rumah terus ini, yang kena filter masyarakat, di sana sini nggak dapat, sama orang tua terus tuh. Ya itulah hidup ya, hidup tuh begitu. Kita jangan menyesali. Kita sudah berbuat baik, ya sudah. Nah, kita lanjut. Jadi kalau ada orang, ini dibantah oleh Imam Sya'bi ya, sebab dia mengutip hadis, jangan dengarkan pendapat orang. Wah, katanya kalau sampai menikahi pembantu itu hina. Kita jangan begitu saudara. Kadangkala ada juga orang yang memaksakan ya, supaya mantunya itu satu suku dengan dia. Gara-gara milih satu suku, nggak dapat. Ya ngapain begitu? Kan yang ngerasain pernikahan kan anak kita. Umur kita kan nggak sepanjang anak kita kan. Mereka jangan maksain. Ya kalau nggak ketemu ya udah. Tuh. Jadi apa saja yang penting mereka bisa bahagia. Nah, ini ada yang ngotot pilih satu suku. Nah, Allah sudah mengingatkan suku dan bangsa itu ujian dari Allah. Kebinekaan yang Allah buat. Tapi jangan menjadi standar. Jangan menjadi standar bahwa yang benar satu suku dengan Anda. Jangan. Gak begitu. Ya biarin aja beda suku, yang penting itu patokannya takwa. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Nah inilah yang membuat Rasulullah berhasil menghilangkan kasta. Dalam Islam kan tidak ada kasta. Ya kan? Anak pemulung sekalipun kalau dia sungguh-sungguh bisa jadi mubalik. Kan kita begitu. Tapi coba di Hindu, kalau bukan kasta tertentu, biarpun jungkir balik dia punya ilmu tinggi, tetap aja kamu di situ tempat mentok. Nah kalau Islam tidak, bisa terus. Lanjut yang keempat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala ghazautu ma'a Rasulillah, qala faltalahaqa bin nabiyyu wa ana ala nadhihin. Suatu saat saya berperang bersama Rasulullah, ya. Lalu saya dekat dengan Nabi. Nah, dalam perang itu saya berdekatan dengan Nabi. Wa ana ala nadhihin, saya di atas nadhih. Nadhih ini diartikan apa ini? Nadhihin 4. Ibil, nah, onta ya. Wa huwa ma yastaqi 'alaiha minha, yaitu onta yang didedikasikan untuk minum, untuk bawa minum. Jadi onta ada yang spesial bawa air minum di tengah medan perang, takut ngelak kan, siapa yang haus kan gitu. Katanya gitu ya. Nah, beliau itu. Lana qad a'ya fala yakadu yasiru faqalali bali ba'irika. Nah, ternyata saking beratnya onta yang ditunggangi Jabir ini mogok.
lelah ya, karena bawa air begitu banyak diganduli kanan kiri kan. Qultu a'ya aba lelah ya Rasulullah. Qala fatakhalafa Rasulullah fajazaru wa da'alahu. Lalu Rasulullah pun mundur. Melihat onta yang bawa air itu mogok, ini kan bahaya ini. Maka distribusi air akan kena kendala. Ya namanya kita dalam kondisi normal aja haus. Ya. Contohnya pemimpin imam tarawih, minum lagi itu kan. Itu kan karena haus tuh. Apalagi perang gitu kan. Ini nggak bawa senjata aja haus, apa gimana perang? Maka ada itu bagian distribusi air, minum. Maka Rasulullah pun mundur tuh. Ya. Lalu menservis onta tadi, didoakan. Famazala baina yadail ibil kuddamaha yasiru. Maka setelah didoakan, onta itu pun jalan lagi. Ya. Faqala li kaifa tara ba'iraka. Nah, setelah perang selesai, Rasulullah nggak lupa nanya, ontanya gimana? Nah, ditanya itu. Onta yang kemarin tak doain tuh. Ya. Qultu bi khair, baik-baik saja. Asabtuhu barkatuka. Alhamdulillah sembuh setelah disentuh oleh dengkulmu katanya. Jadi dengkul Rasulullah nyentuh bagian tubuh onta ya. Apa itu berarti? Kalau kaki kan nyepak. Kalau kaki dengkul apa nih? Kalau kaki nyepak, kalau dengkul apa namanya? Nyundul. Kalau nyundul kan pakai kepala. Apa? Susah. Gitulah gitu. Ya. Jadi disentuh oleh Rasulullah pakai dengkul. Apa istilahnya? Kalau kaki nyepak, ya. Kan gerak manusia ini ada istilah-istilahnya. Ya kan? Kalau nampar. Tapi kalau pelan nyentil ya kan dengan beda-beda Pak. Tapi kalau gitu kan beda lagi. Jadi itu ada istilahnya, bahasa-bahasanya tuh macam-macam itu. Ya. Harus tahu itu karena itu membaca gerakan ya. Nah, kita lanjut. Afatabi'inihi. Apakah kamu mau jual? Nah, Rasulullah bertanya, mau dijual tah? Qala fastahyaitu. Rasulullah si Sya'bi ini atuh malu guys. Wong ada cacatnya mau dijual. Ya kan? Mau dijual enggak? Saya malu. Walam yakun lana nadihun ghairu. Sebab kalau dijual kami tidak punya onta yang buat nyirem ladang. Karena memang onta ini biasa dipakai itu. Fakultu, lalu aku menjawab iya. Ya udah jual aja lah. Gitu. Fabi'tuhu, lalu aku menjualnya. Iyahu ala annali kifara dahrin. Tapi beliau minta syarat, saya pakai dulu ke sana ya. Gitu. Saya ada perlu. Jadi ceritanya Sya'bi ini ikut perang setelah menikah. Menikah belum lama, perang. Tuh. Jadi setelah perang selesai dia buru-buru gitu kan. Istrinya belum diapa-apain. Rasulullah tahu ya, mau dijual tak? Aduh gimana ya, malu. Saya pakai dulu ke sana lah gitu. Ditanya gitu. Rasulullah tahu. Hatta ablughal Madinah, kemudian sampailah dengan onta itu di Madinah. Faqala faqultu ya Rasulullah, ini arusun. Ya Rasulullah, saya nikah gitu. Jadi saya buru-buru nih, nggak bisa di sini lama-lama gitu kan menemani Rasul. Saya nikah. Fasta'dzantu. Lalu aku minta izin, Rasulullah mengizinkan. Fataqaddamtu nas ilal Madinah. Saya mendahului orang-orang, saya sampai di Madinah duluan. Ya karena itu tadi. Baru nikah gitu kan. Falakiani khali, paman menjumpai aku. Jadi aku ketemu dengan pamanku.
Fasa'alani 'anil ba'ir. Onta yang saya punya itu ditanya ya, karena ke situ kan nggak ada ontanya. Mana ontamu? Fa akhbartuhu. Lalu aku bercerita, aku sampaikan tak jual. Bima sonatu falamani. Nah, setelah aku beritahu tak jual, paman marah. Ngapain kamu jual? Nanti kamu gimana? Hidup sehari-hari. Yang nyirem siapa? Itu kan? Qala waqad kana Rasulullah qala li hina ista'dzantuhu hal tazawwajta. Nah, saat saya pulang tadi saya jual kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Kamu katanya nikah." Tuh ya. Katanya kamu nikah, sudah nikah. Iya ya Rasulullah, makanya saya mau mau pulang duluan gitu. Karena tadi itu nikah belum lama, keburu ada jadwal perang, tak ikut dulu gitu kan. Tapi setelah perang selesai ya saya mau buru-buru gitu. Diizinkan Rasul. Nah, yang kamu nikah itu perawan apa janda? Lalu dijawab, tazawwajtu thayyiban. Janda ya Rasulullah. Yang saya nikah janda. Fahala tazawwaja bikran tulabi'uha wa tulabi'uka. Kenapa bukan perawan? Rasulullah bertanya. Qultu ya Rasulullah. Punten ya Rasulullah, tuwfiya walidi. Orang tuaku sudah meninggal ya Rasulullah. Ini alasan dia menikahi janda nih. Ya kan? Awis tashhad, meninggalnya itu karena syahid. Wa in waliya akhwat, sementara dia meninggalkan anak-anak. Bukan aku saja, anak-anak perempuan. Jadi adik-adikku banyak perempuan. Yo. Fakarihtu an tazawajat min mislahunna fala tu'addibuhunna. Aku kalau menikahi perawan berarti umurnya sama dengan mereka. Sama dengan umur adikku. Ya. Jadi boro-boro bisa ngemong nantinya. Kan kakak ipar nih ceritanya. Nanti umurnya sama dengan mereka, malah bercanda nantinya. Saya ingin saat saya tidak ada yang ngurus mereka. Karena orang tua udah nggak ada begitu. Tuh ya. Wala taqumu alaihinna fatajawaztu sayyiban litaqumu alaihinna. Maka itulah alasan saya menikahi janda. Supaya istriku ini bisa ikut ya mendidik adik-adik. Fala maqadima Rasulullah al-Madinah. Nah, maka alasan itu diterima oleh Rasulullah. Oh begitu. Bagus. Jadi nggak menuruti nafsu ya, nah, menuruti masa depan. Soalnya saya punya adik-adik kecil-kecil. Kalau saya nikah, malah berantem nanti kan. Jadi supaya punya pengalaman. Tuh. Ya, punya pengalaman, punya anak, jadi dia kan bisa ngurus. Saat berjumpa dengan Rasulullah, sudah beres nih dengan istrinya, ketemu lagi dengan Rasulullah. Qadautu alaihi bil ba'ir. Ya, lalu aku datang dengan onta. Kan tadi ontanya dibawa dulu kan, untuk hadir. Dia datang lagi mau nyerahin. Fa'atoni samanahu. Lalu Rasulullah bayar harga onta. Tuh. Dibeli. Waraddahu alayya. Tapi ontanya nggak diambil. Kamu bawa lagi. Tuh. Ya. Uangnya dibayar. Dibeli, tapi oleh Rasulullah disedekahkan kembali. Tuh, bagaimana nggak haru ya terhadap pemimpin seperti itu. Qala al-Mughirah hadza min fadoina Hasan. La tara ba'san. Inilah fi qadaina. Ini suatu fenomena yang menarik. Wah, luar biasa kamu itu. Berarti Rasulullah sangat menghormati sahabat ini sampai diperlakukan seperti itu. Hah? Jadi karena dia menikah belum lama, ya, kemudian ayahnya ini syahid, meninggalkan adik-adik, dia menikah dengan janda. Nah, kan perlu dibantu. Ya, Rasulullah begitu bantu. Ya, sebab si onta ini membantu
income dia kan menyirami tanaman itu. Nanti kalau dibeli yang dia nggak ada kesulitan nanti. Ya, padahal dia di bawahnya itu adik-adik yang harus dihidupi. Nah itulah Rasulullah mengerti ya. Rasulullah mengerti sekali. Nah kemarin juga wakil kita ditugasi katanya untuk mengurusi pesantren katanya. Pak Sutopo, jadi oleh komisinya ditugasi untuk menangkap aspirasi pesantren. Dia tanya saya jawab begini, yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah keberadaan kiai-kiai dan ustadz-ustadz. Sebab pengajar agama ini berbeda dengan umum. Kami sama-sama ngajar, guru umum dan guru agama. Kalau sudah masuk usia pensiun, guru umum berhenti. Ya, ketika masuk usia pensiun, mereka kan tunjangannya nggak ada. Mereka nggak mau ngajar lagi. Walaupun nggak diberhentikan, ya kalau tetap ngajar ya silahkan gitu. Tapi pada umumnya berhenti. Guru agama mah tetap jalan. Sebab nggak ada pensiun buat guru agama. Ya. Tapi tetap terjerat umur oleh pemerintah itu. Jadi kalau yang tadi dapat tunjangan masuk usia tertentu tetap sama-sama nggak dapat. Tapi yang umum mah berhenti nggak ngajar. Yang agama terus ngajar tanpa tunjangan. Nah ini tolong diperhatikan karena bukan kesengajaan mereka memasuki usia tua mah perlu asupan alamiah gitu loh. Ya, karena tubuh kita didesain oleh Allah di usia tertentu ada yang waktu muda produksi dia untuk menyehatkan tubuh, tapi nanti dia usia tertentu dia udah nggak produksi lagi, jadi harus dibantu dari luar. Ya suplemennya gitu, suplemennya istilahnya. Kalau masih muda nggak perlu karena tubuh kita produksi. Iya gitu maksudnya, harus diperhatikan hidupnya. Nah, ustadz-ustadz ini kebanyakan kalau dalam bahasa kita gaptek. Sementara mau berobat, itu semuanya serba online. Mau daftar, nggak ngerti dia. Maka tolong semuanya harus direkrut, dipastikan ikut BPJS. Itu harus disertakan. Mampu, tidak mampu, ya apalagi ya. Mampu itu, nggak mampu harus tetap ikut. Rata-rata mereka nggak mampu. Sebab mereka kalau harus ikut BPJS juga nggak ngerti makanya gimana. Kan serba salah itu. Jadi sering sakit tidak ketulungan. Ya seperti yang terjadi pada sahabat saya juga. Ciri-ciri gula darah sudah terlihat, terbaca oleh saya. Suka ngantuk gitu. Orang ya istirahat dia tidur, ini ciri-cirinya gitu. Kan saya tapi kan nggak bisa nebak-nebaknya, siapa tahu malamnya begadang banyak baca kan, atau banyak sholat kan. Tapi dia bawaannya ngantuk. Nah sampai suatu saat dia merasa sendi-sendinya sakit. Begitu diperiksa berapa? Gula darahnya 600. Nah itu tadinya nggak ngaku. Coba Ustadz periksa. Enggak, saya emang nggak apa-apa. Ya tahu nggak apa-apa dari mana saya bilang. Wah nggak di meter. Seperti Anda nebak-nebak tekanan angin lah. Bisa nggak Anda nebak tekanan angin di mobil tanpa disentuh, dideleng aja. Wih kayaknya nggak bisa, harus pakai alat. Kayaknya kempes tapi begitu. Cukup ini malah lebih. Nggak bisa dibaca. Jadi harus ada alat. Nah apalagi tubuh kita sudah masuk usia tertentu nggak kebaca, makanya itu tekanan darah, gula darah harus diperiksa. Nah bener aja 600. Nah saya nggak tahu apakah sudah komplikasi atau belum. Kalau sudah komplikasi ya tunggu akibatnya aja. Nah begitu kan kita sering ceroboh begitu. Padahal ini bagian include dari perintah Allah, ku anfusakum wa alikum nara. Jaga dirimu. Sepanjang kita sudah menjaga
terus takdir menentukan lain, ya sudah kita angkat tangan, namanya kita nggak tahu. Demikianlah pelajar Nahdlatul Naim, kita lanjutkan dengan kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 1358 ya, tentang jihad, tentang syahid. Dari Abil A'war Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, ahadil asyarata masyhud lahum bil jannah, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah ini ya, salah satunya namanya Abil A'war Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi sahabat itu ada yang 10 janjikan masuk surga. Itu berarti omongannya lebih lagi itu. Ya, jadi derajatnya ya. Pertama setelah Nabi itu sahabat. Nah, sahabat masih dibagi-bagi lagi. Sahabat yang 10 yang dijanjikan ini tertinggi. Tapi di atas itu khalifah. Nah, 4 khulafaur rasyidin 4 itu lebih lagi. Cuma yang 4 ini enggak semuanya nyuara ya. Maksudnya berita-berita dari mereka itu terlalu sedikit gitu untuk kita. Kalau tidak dibantu oleh Abu Hurairah ya. Abu Hurairah yang banyak cerita tentang Nabi. Nah, ini memang harus ada juru tulis atau ahli sejarah yang di dekat Nabi. Kalau tidak, nggak sampai pada kita. Nah, termasuknya nih Abil A'war Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Dia mendengar Rasulullah bersabda, man qutila duna malihi, barang siapa yang meninggal, terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Jadi ini adalah peluang syahid, bukan hanya untuk orang yang terbunuh di jalan Allah. Perang, bukan untuk perang saja, tapi ternyata terbuka. Tuh. Barang siapa yang terbunuh membela hartanya, dia syahid. Barang siapa yang terbunuh membela darahnya, dia syahid. Barang siapa yang terbunuh membela agamanya, dia adalah syahid. Barang siapa yang terbunuh membela keluarganya, dia adalah syahid. Hadis dirawikan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadis dinilai hasan sahih. Jadi ada yang menilai hasan, ada yang menilai sahih. Apa kesimpulan hadis ini? Hadis ini menyampaikan, memberi inspirasi kepada kita ahdafud dakwah al-hifat ala darurat khams. Ya, bahwa tujuan dakwah Islam ini tertuju kepada 5. Jadi kehadiran Islam di muka bumi ini ingin merealisasi 5 hal. Pertama, hifdzuddin, menjamin orang menjalankan agama dengan bebas. Menjamin orang mengakses agama dengan bebas. Jadi tidak dihalang. Kalau di Indonesia, beragama diletakkan sebagai hak, bukan wajib. Ya. Kita menjalankan agama, sholat tidak dilarang, tapi sama, nggak sholat juga nggak kena pasal. Cuma kalau kita menuntut, ya kita mau sholat ada yang menghalangi, ini orang yang menghalangi bisa kena pasal. Cuma kalau kita nggak sholat, kita nggak dihukum. Di Indonesia begitu, itulah yang disebut dengan hak. Sebab kalau orang nggak sholat berarti meninggalkan haknya. Tapi kalau dia menuntut hak, polisi bisa bantu. Ya, contohnya kita mau sholat dihalangi oleh komunitas tertentu, ya, itu bisa berhadapan dengan yang berwajib. Kita lanjut. Apa saja? Pertama, memelihara agama, menjamin agama. Yang kedua, nafsu. Nafsunya diri, fisik kita. Ya, kalau keselamatan diri kita terancam, maka aparat akan turun. Ya. Kalau dalam Islam diberlakukan kisos. Orang nggak salah ditempeleng.
Apa balasan yang terbaik untuk orang yang menempeleng orang yang nggak bersalah? Ya ditempeleng lagi. Itu paling adil. Tapi kalau orang itu menggugurkan, ini juga menuntut kisos itu hak, bukan wajib. Ya, jadi kisos itu hak, bukan wajib. Artinya begini, kalau si A membunuh B, ya, kan otomatis B emang nggak bisa ditanya karena udah mati kan. Yang ditanya keluarganya. Kalau keluarganya menggugurkan, nggak harus dibunuh. Si A ini yang membunuh. Jadi pidana dalam Islam itu hak. Mencuri contohnya. Ada orang mencuri di rumah kita. Ya, kepergok sama kita, si malingnya itu kepergok. Nah ini urusannya mau dihukum apa enggak ada di tangan kita. Ya. Apakah kita mau melaporkan atau kita memaafkan, itu di tangan kita. Tapi kalau aparat sudah menangkap tanpa ada suruhan dari kita, ya tiba-tiba pas ketemu ronda tuh ya, lagi patroli ada maling, terus ditangkap oleh aparat, kita tidak boleh menghalangi, kita tidak boleh maafkan karena sudah ditangkap. Tapi kalau kita sendiri tuh, melihat atau mengalami kenyataan itu, kita boleh maafkan. Kita dalam waktu yang sama juga boleh menyerahkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi ya, diri kita ya. Kalau diri kita terancam, itu kita boleh membela diri. Pembelaan diri kita bisa mengakibatkan hilang nyawa orang. Ya, contohnya kita diancam, kita bela diri, malah yang mengancam kita mati, ketusuk. Nggak sengaja, kita nangkis, kena dia. Nah, dalam Islam, perbuatan kita ini dimaafkan. Asal kita bisa menyampaikan alibi ya. Tapi kalau di Indonesia, nggak mau tahu. Kalau membunuh, baik Anda di posisi benar atau enggak, tetap berurusan dengan hukum. Cuma ada keringanan. Ya, contohnya tadi kejadiannya. Seseorang naudzubillah dirampok, lalu dia membela diri karena nyawanya terancam, ya, apalagi tuan rumahnya bisa silat contohnya, bisa bela diri, si perampoknya malah nggak bisa, didapatilah malah yang merampok mati. Nah ini tetap dibawa polisi, cuma mungkin ada keringanan. Yang ketiga, ya, akal, ya. Menjamin akal berfungsi dengan baik. Islam tuh. Sehingga kita tidak boleh menghalangi orang untuk bersuara, saudara. Nggak boleh kita menekan orang supaya menutup mulut dia supaya nggak bersuara. Itu nggak boleh. Ya, termasuk di lingkungan kita. Seperti anak istri suka protes, itu vitamin buat kita. Walaupun itu pedes di telinga. Biasanya kan ngomel-ngomel tuh. Dia mendapati nafkah nggak diberi, malah mancing aja. Waduh, itu kan marah pasti istri. Kalau nafkah sudah ada sih mendingan, itu hiburannya ke sana. Tapi ini nganggur, mancing apa? Nggak dapat kan pasti marah itu. Nah itu ya kita harus terima kalau memang salah. Kita tidak boleh membungkam suara anak dan istri. Sebab kalau kita membungkam, itu kita sudah berhadapan dengan kewenangan Allah. Sebab suara mereka dalam rangka meluruskan. Ya, walaupun ini kenyataannya sedih ya. Memang ada aturan nanti meluruskan itu jangan tinggikan volumemu melebihi volume suami. Saat dia marah, kamu jangan ikut marah. Diam aja dulu, tunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan aspirasi. Lagi santai, sebenarnya tuduhan Mas itu salah pada saya. Jangan waktu itu. Kalau waktu itu ya tambahlah berkobar api. Jangan waktu itu. Kita tunggu momen yang terbaik, kita sampaikan. Ya, bela dirilah apa alasan-alasannya. Sehingga ke depan kita evaluasi
Jangan mudah menuduh. Nah, itu. Konfirmasi dulu. Yang ketiga, keempat ya. Keempat, membela kehormatan. Nah, dalam rangka tadi membela akal, Islam mewajibkan belajar seumur hidup. Ya, sayang kita setelah kita tidak mampu belajar formal karena ada biaya, kita tidak menyuruh anak kita untuk belajar informal. Seharusnya dalam Islam ini ada pelajaran yang informal. Contohnya matematika. Orang belajar matematika itu harus di sekolah. Seharusnya ada yang bukan di sekolah. Ya, pesantren tidak mengajarkan umum, ini yang salah menurut saya. Kan sama-sama ilmu dari Allah. Ya, di zaman Nabi itu semua diajarkan. Ilmu akhirat, ilmu dunia diajarkan. Sampai ilmu falak juga diajarkan. Tapi yang kita dapat di pengajian ya ilmu akhirat saja, ilmu dunianya enggak. Nah, ini yang kurang. Saya pernah menggagas itu di Jakarta. Yang jadi dokter, tolong berikan wawasan kedokteran dong. Nggak tahu sebulan sekali tadi jadwal. Supaya kita tahu tentang menjaga kesehatan. Kan kita awam. Kalau ustadz yang ngomong kan nggak begitu paham karena dia nggak praktek. Ya, caranya gimana. Yang ngerti listrik, beritahu cara kelistrikan supaya nggak kesetrum. Karena ada ibu rumah tangga ngegosok tuh, mati lagi berdiri karena nggak tahu dia ngelepas ini. Tahu tuh ngelepasnya gimana? Membantu orang kesetrum kan nyetrum lagi kan? Nggak bisa sembarangan membantu menyelamatkan orang kesetrum, kan harus ada caranya. Sebab kalau kita pegang tubuh kita, yang mati duluan siapa? Yang membantu kan? Yang membantu. Sama dengan sumur beracun. Lagi gali sumur, lemes, dibantu dia turun. 2 aja. Bantu lagi 3. Akhirnya banyak yang meninggal. Karena nggak ngerti cara menyelamatkannya. Nah, ini harus tahu. Banyak yang kita harus mendapat wawasan kesehatan. Saya berharap sih, contohnya dari rumah sakitnya harus sekali-kali ke sini, dokternya. Mengajari kita-kita. Ya. Pengajian tentang kesehatan. Gitu. Harusnya dia ada di sini. Atau kalau nggak ada juga kita nuntut. Anda kan deket sini. Contohnya untuk keluarga Pangurawi, terutama aktivis masjid, mendapat prioritas. Tuh, kalau ngantri duluin. Gitu kan. Ada listnya, nantinya ada online-nya gitu di sana. Mesti begitu, karena gereja juga begitu. Pantesan mereka lari, karena gereja itu bekerja sama. Dokter gereja itu ada. Kan ada pengunjung gereja yang dokter juga. Mereka memberikan layanan. Nah, kita orang Islam yang jadi dokter diem aja. Jojong-jojongan. Nah, itu yang mana? Saya pernah menggagas itu. Dijawab oleh dokter, saya siap sebulan sekali. Tuh. Praktek di masjid. Loh. Ya, contohnya meriksa, kasih resep gratis, siap. Nah, kita bisa beri kamar. Terus yang ahli bangunan memberikan wawasan bagaimana cara membangun. Ya, kalau kita pengen ngebangun nggak punya duit kan bisa ngebangun sendiri, tahu caranya. Dan begitu sebagainya. Supaya tidak terjadi pada pesantren Al-Khazini itu. Ya karena dia nggak ngerti bangunan, kiai suruh ngebangun, ya begitu jadinya. Begitu roboh jadi geger. Konon sekarang akibatnya semua santri ditarik, sepi kayak kuburan gitu. Kesian kan? Bayangkan. Satu kejadian ini akan berimbas kemana-mana. Baik, demikianlah hadirin, hafidhani hafidhakumullah. Singkatnya, kurang satu ya? Satu lagi ya. Harta. Membela harta. Ya, jadi harta juga penting untuk kita cari. Ya, setakwa apapun Anda, kalau nggak punya uang di kantong, ya bingung juga ya. Terlalu sedikit yang gratis ya. Kebanyakan bayar, naro motor aja bayar apa. Nah, kalau di kantong nggak ada uang, dimaki-maki orang. Tentunya Anda main bawa aja motor nggak ngasih.
maki-maki. Tuh, ya. Jadi harus berimbang lah. Dan akan membuat kita berimbang hidupnya ya dengan ada harta yang cukup. Demikianlah hadirin hafizan hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Tidak lupa kita berdoa untuk masa depan anak-anak kita, semoga cerah, dimudahkan Allah, ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.